Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Alfredo, NIM C1B0190772, ruang 003, mata kuliah akuntansi biaya, dengan materi biaya bahan baku, dosen pengampu Juliusman SE MSI AKCA. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah oleh perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Dalam memperoleh bahan baku tersebut, banyak biaya yang juga dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu biaya pergudangan, biaya perolehan lain, dan biaya pembelian. Unsur biaya yang banyak dikeluarkan dapat diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. Sistem pembelian ada 5, yang pertama yaitu prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian untuk dikirimkan ke bagian pembelian. Yang kedua ada prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok, yang berisi permintaan informasi harga dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Setelah pemasok yang dianggap baik dipilih, bagian pembelian kemudian membuat surat order pembelian untuk dikirimkan kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga ada prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang, mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian. Jika barang yang diterima sudah cocok dengan surat order pembelian tersebut, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk dikirimkan kepada bagian akuntansi. Yang keempat ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima tersebut dalam kartu gudang. Yang kelima ada prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok, lalu memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian. Faktur pembelian yang sudah ditandatangani oleh bagian pembelian tersebut diserahkan kepada bagian akuntansi. Faktur pembelian yang dilampiri dengan tembusan surat order pembelian dan laporan penerimaan barang dicatat oleh bagian akuntansi dalam jurnal pembelian atau sebagai rekening pembantu persediaan bahan baku. Faktur pembelian dan dokumen pendukungnya kemudian dicatat dalam kartu utang atau sebagai rekening pembantu utang untuk mencatat timbulnya utang kepada pemasok yang bersangkutan. Selanjutnya materinya yaitu biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli atau harga yang tercantum dalam faktur pembelian, ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap diolah. Harga beli dan biaya angkutan merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya pesanan, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan unsur-unsur biaya yang sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Pada umumnya, harga pokok bahan baku dicatat sebesar harga beli menurut faktur dari pemasok. Hal ini dilakukan karena pembagian biaya pembelian kepada masing-masing jenis bahan baku dalam faktur seringkali memerlukan biaya akuntansi yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan manfaat ketelitian perhitungan harga pokok yang diperoleh. Seringkali dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam-macam bahan baku yang dibeli. Perlakuan terhadap biaya angkutan ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi
diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya yang sesungguhnya dikeluarkan lalu dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Yang pertama ada metode pencatatan biaya bahan baku. Ada dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi. Metode mutasi persediaan dan metode persediaan fisik. Dalam metode mutasi persediaan, siap mutasi bahan baku dicatat dalam kartu persediaan. Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurang bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Yang kedua ada metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Kelebihannya adalah tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang jelas harga pokoknya sehingga untuk setiap pemakaiannya dapat diketahui harga pokoknya secara tepat. Kekurangannya adalah walaupun jenis bahan baku namun berbeda harga pokok persatuannya, maka harus disimpan secara terpisah di gudang. Yang ketiga ada metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Metode ini menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Perlu ditegaskan juga bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Yang keempat ada metode masuk terakhir, keluar pertama atau last in first out method. Metode ini menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Yang kelima ada metode rata-rata bergerak atau moving average method. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Bahan baku yang dipakai dalam proses produksi dihitung harga pokoknya dengan mengalihkan jumlah satuan bahan baku yang dipakai dengan harga pokok rata-rata persatuan bahan baku yang ada di gudang. Metode ini disebut juga dengan metode rata-rata tertimbang, karena dalam menghitung rata-rata harga pokok persediaan bahan baku, metode ini menggunakan kuantitas bahan baku sebagai anak penimbangnya. Yang keenam ada metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu. Pada saat dipakai, bahan baku dibebankan kepada produk pada harga standar tersebut. Yang ketujuh ada metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Lalu, digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi bulan berikutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.